Selamat sore teman-teman semua. Minggu ini kita akan belajar tentang dasar-dasar kinetika pertumbuhan, dimana kalau pengolahan biologi sendiri ini kan memang berkaitan dengan pengolahan menggunakan mikroorganisme ya, sehingga kita perlu belajar mengenai bagaimana kinetika pertumbuhan dari si mikroorganisme tersebut. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang karakteristik dari pertumbuhan mikroba sendiri. Pertumbuhan mikroba merupakan pertambahan jumlah sel mikroba, artinya yang semula misalnya mikrobanya 10 menjadi 100 karena membelah diri gitu ya, pembelahan diri itu adalah ciri khas dari pertumbuhan mikroba ini. Pembelahan sel ya, pembelahan diri itu. Jadi mikroba ada satu sel, kemudian menjadi 2 sel, kemudian membelah diri menjadi 4 sel, gitu seterusnya kelipatannya. Lalu pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisi masih cukup tersedia. Jadi di dalam air limbah sendiri itu sebenarnya banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba. Contoh nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba apa aja tuh? Yang kalian ukur, misal kalian mengukur bahan organik di dalam air. Bahan organik di dalam air itu contohnya kelihatan dari parameter apa, COD, BOD ya. BOD itu khusus untuk yang mudah terurai karena dia mudah dikonsumsi oleh mikroorganisme. Kalau COD kan campuran, ada mikroorganisme yang yang mudah terurai, ada mikroorganisme yang ada bahan polutan yang mudah terurai, ada bahan polutan yang susah terurai, tapi sama-sama organik, baik BOD maupun COD tersebut, dan dua-duanya bisa untuk dikonsumsi oleh mikroorganisme sendiri. Dan selain dari bahan organik ya, sumber nutrisi mikroba sendiri bisa dari kayak sumber nitrogen. Kemarin kalian belajar kan kebutuhan nutrisi mikroorganisme, ada amonia, ada nitrat gitu dan lain sebagainya, fosfat gitu. Kemudian, pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan biomasa atau jumlah sel. Pertumbuhan mikroba ini kita kemarin minggu sebelumnya sudah belajar tentang MLVSS, itu salah satu metode ukur, salah satu parameter ukur ya, parameter yang dijadikan indikator keberadaan dari si biomasa ini. Terus biomasa itu ya itu ya, si mikroorganisme itu, berat si mikroorganisme itu. Terus selama pertumbuhan, mikroba menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk. Jadi selain mikroba itu dia tumbuh ya, membelah diri, itu ada produk sampingnya. Nah, produk samping itu adalah hasil metabolit baik primer atau sekunder. Misalnya nanti produknya dari awalnya itu substrat ya. Awalnya kan glukosa atau substrat atau bahan organik itu tadi C6H12O6 misalnya. Nah, nanti produknya itu kan mikroba sendiri dengan produk hasil metabolitnya. Hasil metabolit tuh kayak misalnya manusia itu kan nanti hasilnya itu bisa CO2 atau bisa mungkin dari kotorannya gitu. Atau mungkin dari sisa bahan organik yang tidak dikonsumsi oleh mikroba sendiri gitu. Jadi produk ini macam-macam ya. Selanjutnya dijelaskan di sini pertumbuhan bakteri adalah proses kompleks yang melibatkan reaksi anabolik dan katabolik. Dimana kita tahu dulu saat SMA, anabolik sendiri itu adalah perubahan molekul kecil menjadi molekul yang besar atau perubahan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Contohnya kalau kita di siklus materi kemarin kita belajar molekul kecilnya itu contohnya adalah CO2. CO2 akan dikonsumsi oleh mikroorganisme yang bisa membuat makanan sendiri, itu menjadi C organik si mikroorganisme tersebut gitu. Atau misalnya tumbuhan membutuhkan CO2 dimakan ya oleh tumbuhan terus menjadi C organik tumbuhan itu sendiri. Nah,
Atau reaksi ini juga bisa terjadi secara katabolik, di mana katabolik ini merubah senyawa yang besar atau senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Contohnya apa? Contohnya ya dari mikroorganisme itu sendiri. Si mikroorganisme atau C organik mikroorganisme dia akan menghasilkan produk berupa CO2, H2O. Nah, itu adalah senyawa yang lebih sederhana dibanding C organik yang dari mikroorganisme itu sendiri, tubuh mikroorganisme itu sendiri, gitu ya. Kemudian, pada media kultur yang homogen di bawah kondisi ideal, sebuah sel dapat membelah dalam waktu 10 menit. Jadi kalau mikroorganisme itu waktu pembelahannya itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Singkat ini kisarannya misal 10 menit, atau dia membelahnya sangat lambat, di mana terjadinya pembelahan ini berlangsung hingga 100 tahun mungkin. Jadi gini, di dalam suatu media kultur ya, media kultur misalnya katakanlah kita punya media air limbah gitu ya, nggak harus air limbah ya, bisa tanah gitu ya, bisa terjadi di udara gitu. Misalnya media kultur kita ini di dalam satu bak ember air limbah. Nah, di dalam bak ember air limbah ini kita proses pembelahan yang terjadi itu, kalau terjadi di air limbah dia artinya dia bisa homogen ya, karena bisa diaduk, dan itu mungkin terjadinya cukup singkat pembelahan selnya karena teraduk dan homogen tersebut. Nah, beda cerita ketika mikroorganisme dan mikroorganismenya itu adalah mikroorganisme yang ada di subsurface terestrial. Terestrial ini dia di tanah gitu ya, dia di permukaan tanah. Kalau di permukaan tanah mungkin terjadi pembelahan selnya sangat lambat. Kenapa? Karena nutrisinya itu jadinya tidak teraduk. Tadi kalau di air limbah dia kan bisa dihomogenkan, bisa diaduk, bisa tercampur sempurna gitu ya, sehingga si mikroorganisme yang ada di air limbah tersebut secara merata mendapatkan suplai nutrisi tersebut. Kalau di tanah gimana cara menghomogenkan tanah? Masa tanahnya diaduk-aduk? Kan nggak mungkin ya, sehingga proses pembelahan diri dari sel tersebut atau mikroorganisme tersebut menjadi lambat, 100 tahun mungkin gitu, hingga 100 tahun. Nah, untuk mengetahui berapa lama proses terjadinya pembelahan sel, baik itu di media kultur yang homogen atau yang tidak homogen, di air atau di tanah mungkin ya, itu kita bisa uji di dalam laboratorium. Nah, itu kita bisa uji di laboratorium. Jadi skala kecil kita amati dari waktu ke waktu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kira-kira pertambahan selnya itu berapa. Nah, itu mewakili terjadinya pembelahan sel di air atau di tanah tersebut gitu ya. Jadi gini, misalnya nih di air ya, air limbah PT X gitu ya, industri di PT X. Nah, itu kita ambil volume air limbahnya itu skala lab, artinya sedikit mungkin berapa liter gitu ya, itu kita amati. Begitu juga dengan tanah di daerah sini gitu ya, daerah X gitu. Nah, itu kita amati dari hari, kita ambil sedikit aja gitu ya, kita amati dari hari ke hari, nanti juga pertumbuhan sel atau pembelahan selnya dapat terlihat. Mengamatinya tentunya dengan ini, menguji kadar si mikroorganismenya tersebut. Nanti ada ya pengujian untuk mengetahui mikroorganisme itu ada macam-macam. Salah satunya yang pakai metode parameter MLVSS. Nah, kira-kira seperti ini ya nanti pembelahan sel yang terjadi di mikroorganisme itu. Jadi mikroorganisme itu kan mempunyai satu sel, di mana satu sel ini terdiri dari sel wall, dinding sel, sel membran, ini membran antara inti sel dengan si dinding sel. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi dari inti selnya ini.
Jadi nanti inti sel ini awalnya dia titik satu kayak gini ya. Terus dia memanjang dan dia akan membelah menjadi ini. Kemudian dia akan terlepas satu sama lain inti selnya. Ya, nanti dari inti sel ini dia juga akan mengalami proses yang sama seperti ini. Memanjang inti selnya, kemudian menjadi dua. Itulah yang namanya pembelahan sel. Gitu. Dan untuk mengetahui berapa konsentrasi dari mikroorganisme atau berapa jumlah dari mikroorganisme, kita bisa menghitung konsentrasi dalam medium kultur kita itu. Misal tadi kita membawa air limbah ya, air limbah ini kita taruh di ember, air limbah dari PTX, kita mau amati di lab gitu, skala lab kan. Nah, air limbah ini diberikan kultur muni. Kultur muni ini adalah mikroba itu sendiri, mikroba murni gitu ya. Nah, kita mengamati si air limbah ini dari waktu ke waktu, dari hari pertama sampai dia membentuk fase pertumbuhan mikroorganisme. Pas hari ke 1 misalnya, ini kurva pengamatannya dari hari ke 1 dia masih landai gini ya, artinya dia masih adaptasi dengan kultur yang kita tambahkan ini, dia masih adaptasi dengan si air limbah PTX tersebut gitu, sehingga kurvanya masih landai seperti ini. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan naik ya, setelah beradaptasi menyesuaikan dengan air limbahnya dia akan naik. Nanti kita amatikan dari hari ke hari. Nanti ketika dia udah kurvanya membentuk fase stasioner kemarin udah dijelaskan ya. Ini kita udah bisa mulai menghentikan pengujian di lab kita gitu. Atau mungkin kalau kita mengamati mikroorganisme yang hidup dan yang mati juga bisa. Nah, itu bisa terlihat juga fase death-nya mati. Nah, sebenarnya kurva ini ITA itu adalah kurva kurva pertumbuhan mikroorganisme. Jadi di sini nanti nampak kalau kita mengukur, jadi pertumbuhan mikroba ini kita bisa amati menggunakan berat ya, atau massa sel, atau bisa juga dengan densitas atau jumlah sel, tergantung kita mau pakai metode apa gitu. Nah, kalau jumlah sel ini dia biasanya kita pakai mikroskop ya, atau pakai perhitungan ini ya, si banyaknya sel itu sendiri gitu. Kalau massa sel biasanya kita mengamatinya menggunakan ini ya, berat ya, massa gitu. Terus kalau jumlah sel ini nanti di sini kita satuannya ya jumlahnya sel itu, jadi berapa banyak sel dalam berapa mili sampel yang kita ukur. Nah, kalau di massa ini satuannya biasanya kayak miligram gitu, miligram per liter gitu kan. Kalau ini biasanya kayak koloni. Dulu kalian udah belajar juga kan di mikrobiologi lingkungan. Nah, mikrobiologi lingkungan kalian menghitung jumlah bakteri atau mikroorganisme E. coli ya, dulu kalau nggak salah kalian E. coli. Nah, itu kan menggunakan beberapa cara ini ya. Ada mungkin kalau nggak salah ini ya, colony forming unit ini ya, yang pakai pertama ditaruh di tabung reaksi, terus diukur ditaruh di media agar gitu kan, dihidupkan bakterinya sehingga terlihat bakteri yang hidup. Bedanya kalau dengan ini tuh kalau yang ini sampelnya itu langsung ditaruh di preparat gitu ya, sampel. Jadi dari sini ya, dari pengamatan kita di dalam laboratorium ini kita ambil berapa mili setiap hari untuk didapatkan konsentrasi dari si mikroorganismenya kan. Nah, itu beberapa mili yang kita ambil itu kan kita masukkan ke dalam preparat untuk diamati menggunakan alatnya gitu ya, dihitung berapa jumlahnya entah dalam satuan mili yang kita ambil tersebut gitu kan. Nah, untuk
yang metode hemositometer ini, kalian kalau mau tolong googling sendiri ya. Saya nggak menjelaskan banyak itu di dalam sini karena kita pengolahan biologis ini biasanya tidak menggunakan ini. Biasanya menggunakan ini kalau pengolahan biologis. Nah, ini itu biasanya untuk metode ini tuh biasanya untuk yang kayak ini loh, apa, teknik-teknik industri, teknik-teknik kimia gitu ya, yang biasa menggunakan parameter ukur ini, metode ukur ini. Karena banyak kan, saya nggak akan menjelaskan yang di sini. Jadi saya jelaskan intinya aja. Kalau hemositometer dia jadi ditaruh gitu ya, sampel yang kita ambil itu di dalam preparat, kita amati, kita hitung gitu ya, berapa jumlah koloni atau jumlah sel di dalam sampel ini. Nah, kalau yang plate count ini, colony forming unit ini yang ditumbuhkan di dalam media agar kita itu nanti di Nah, ini biar nggak bingung aja lah ya, saya kasih gambaran metode setiap metodenya. Kalau hemositometer tuh ini dia, hemositometer ini dia langsung diteteskan di sini, terus dia diamati gitu ya, diamati di setiap. Jadi ini kalau diperbesar ini, yang di sini, ini kalau diperbesar dia itu gambarnya seperti ini ya, preparatnya itu udah ada kotak-kotaknya gini, nanti dihitung di setiap kotak itu berapa gitu jumlahnya. Jumlah selnya ya. Terus kalau yang plate count ini menggunakan metode CFU, dia menghitung koloni. Jadi mikroorganismenya kita tumbuhkan di dalam agar yang sudah kita buat. Di dalam agar yang sudah kita buat ini nanti diamati berapa jam kemudian gitu ya, apakah mikroorganisme ini tumbuh atau tidak di dalam media agar kita. Ini juga sama, kita menghitungnya itu bakteri atau menghitung koloninya ya, bukan satuannya koloni ya. Bedanya koloni sama jumlah sel itu gini, kalau ini tadi dia dihitung per sel ya, dia mati di mikroskop dihitung per sel. Kalau di sini kita menggunakan koloni. Koloni itu kayak perkumpulan gitu loh. Selnya itu mengumpul di setiap satu kelompok, itu ada berapa jumlah selnya itu gitu. Jadi kita menghitung kelompoknya kalau di sini satu berapa kelompok. Tapi kalau yang di sini ini jumlah sel setiap selnya. Lebih gampang ini ya daripada menggunakan metode ini. Cuman bedanya kalau menggunakan metode ini ribet, tapi kita bisa tahu jumlah sel yang hidup itu berapa. Tapi kalau yang ini kita nggak tahu. Jadi di sini itu sampel yang kita teteskan itu di dalamnya bakterinya itu ada yang hidup, ada yang mati gitu. Kalau di sini kita nampak nih yang hidup. Kalau particle counters itu yang pakai ini dia di sensor gitu ya, pakai sensor nanti terdeteksi. Ini paling enak ya, metode ini paling enak. Jadi di laser gitu nanti di setiap kena tembakan lasernya ini mikroorganismenya setiap kena akan terhitung di jumlah di monitor gitu, nanti nampak. Ini biasanya kita pakai mikrobiologi yang tadi. Kalau untuk air limbah pakai mikrobiologi metode ini saya rasa sangat menyusahkan ya. Ini biasanya kita pakainya kayak misalnya untuk makanan gitu-gitu, yang produk yang dihasilkan tuh produk yang emang ini ya, proses biologis yang dimau itu memang spesifik gitu loh. Kalau yang air limbah itu saya sarankan ya bukan pakai ini untuk mengetahui konsentrasi selnya, melainkan menggunakan perhitungan yang metodenya menggunakan berat sel. Oke, itu tadi kalau kita mau tahu konsentrasi mikroorganisme dalam satuan
jumlah sel per mili. Kalau misalnya kita mau tahu konsentrasi sel atau konsentrasi mikroba dalam satuan miligram per liter, kita bisa pakai metode ini ya. Yang pertama ada berat sel kering. Nah, berat sel kering ini kita gunakan yang sering kita pakai dulu parameternya adalah parameter TSS. TSS itu adalah total suspended solid ya. Total suspended solid ini artinya namanya aja total suspended solid, berarti kan total padatan tersuspensi. Total padatan tersuspensi itu apa aja jenisnya? Macam-macam ya. Namanya total berarti total padatan itu berarti ada padatan organik, padatan anorganik, terus ada juga yang menandakan itu mikroorganisme. Kan TSS ini menyebabkan air itu keruh ya. Nah, semakin air keruh itu maka TSS-nya kan semakin tinggi. Jadi antara TSS sama turbidity ini bisa dikatakan senada gitu. Kalau TSS-nya tinggi, maka total suspended solid-nya juga tinggi. Nah, kalau TSS-nya tinggi, maka turbiditasnya bisa dipastikan tinggi juga. Kalian dulu masih ingat nggak ya cara mengukur TSS itu seperti apa? Cara mengukur TSS itu kan kita pakai timbangan. Jadi sampel kita saring di kertas saring yang sudah ditimbang ya, kertas saring kosong yang sudah ditimbang. Nanti yang padatan yang tersaring itu kita oven gitu kan, kita oven selama 1 jam, terus habis itu kita timbang lagi. Nah, itu cara untuk mengetahui total suspended solid. Dan total suspended solid ini kan tidak hanya berisi mikroorganisme, melainkan dia juga ada padatan yang lain, baik itu padatan organik ataupun anorganik. Maka dari itu, untuk mengetahui berapa mikroorganismenya, itu ada langkah lagi setelah TSS sendiri. Untuk lebih spesifik, untuk lebih tahu bahwa padatan yang kita mau itu hanya padatan mikroorganisme. Kita bisa ukur dengan yang namanya MLVSS. Oh iya, kalau misalnya yang sering kita sebut, kalau TSS di dalam proses biologis itu namanya adalah parameter MLSS. Jadi sama, TSS sama MLSS itu sama. Mungkin kalian nanti kalau baca-baca artikel jurnal-jurnal itu banyak parameter-parameter di artikel yang berhubungan tentang proses biologis nyebutnya itu MLSS mungkin ya, bukan TSS. Nah, tadi kembali lagi kalau kita mau tahu mikroorganismenya maka kita harus menguji lanjutan gitu ya, dari si TSS atau MLSS ini kita uji lanjutan. Kita dari kertas saring yang udah kita timbang tadi itu kita furnace ya. Kita masukkan ke dalam furnace. Furnace itu semacam oven juga sama. Tapi ovennya ini suhunya 1000 derajat Celcius. Maksudnya sangat tinggi ya untuk membakar ya fungsinya. Kalau oven tadi itu kan sekitar 100-an ya. 100-an, 105, 110 gitu derajat Celcius. Untuk TSS ini kan diujinya pakai oven, kalau MLVSS ini pakai furnace, dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, setelah di furnace tadi, maka yang bersisa di dalam wadah atau cawan kita, ya ini kan gini, awalnya TSS itu kan ini misal cawan ya, ini di dalam cawan ini kita ada kertas saring kita yang sudah ditimbang tadi di awal, dan ini kita oven ya, terus kita timbang kan setelah di oven. Nah, kita masukkan ke furnace ini, nanti yang kertas saring yang ada itunya yang ditimbang di MLSS ini dia akan hilang, jadi tinggal abu gitu ya, tinggal kayak abu. Nah, jadi nanti produk akhir dari pengujian MLVSS ini yang ditimbang itu ya ini cawan yang berisi dengan
sisa abu atau yang tidak terbakar di dalam furnace ini. Inilah yang kita namakan berat selnya. Berat selnya itu yang ada di sini. Maksudnya dari hasil penimbangan ini ya, nanti ada rumusnya. Kalau misalnya mau tahu berapa massa selnya. Kan sama kayak TSS dulu ya, jadi berat total suspended solid kan berat kertas saring akhir ya, akhir itu setelah di oven dikurangi berat kertas saring awal yang sebelum ada padatannya, ya kan, itu namanya total suspended solidnya, selisih antara berat akhir sama berat awal. Sama kayak ini, selisih antara berat akhir dan berat awal ya, itu adalah berat selnya ini. Nah, selain metode berat sel kering ini yang kita pakai itu juga kadang kita mengetahui massa atau mengetahui keberadaan sel itu bisa dengan turbiditas atau kekeruhan. Dia pakai optical density, dia pakai pengamatan dengan cahaya itu ya. Cuman turbiditas ini sama kayak TSS, dia tidak bisa mengamati secara langsung berapa mikroorganisme yang ada di dalam situ, tapi kayak sebagai indikator aja gitu. Indikator bahwasanya kalau turbiditas tinggi, maka itu mikroorganisme yang ada di dalamnya juga banyak gitu. Karena di dalam TSS sendiri atau di dalam kekeruhan itu sendiri, memang salah satu penyebabnya adalah mikroorganisme. Terus kita juga bisa nih mengamati dengan pengukuran konsentrasi substrat atau produk, di mana substrat atau produk ini adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam proses biologis itu sendiri. Kan substrat ini akan dimakan oleh mikroorganisme ya, substrat plus mikroorganisme ini akan menghasilkan yang namanya produk. Nah, kita bisa mengamati dari ini atau juga bisa mengamati dari ini. Ketika substrat ini turun, ya artinya berarti akan diambil oleh si mikroorganisme ini kan. Nah, ketika produk ini naik, maka artinya ada pertumbuhan dari mikroorganisme ini. Sorry, mungkin bukan gini ya. Jadi substrat dia akan mengalami proses ya, proses biologis ini. Substrat akan dikonsumsi oleh mikroorganisme sehingga mikroorganismenya ini akan tumbuh ya, dan ada produk samping yang dihasilkan juga gitu dari dekomposisi si substrat ini gitu. Produk hasilnya apa aja, ada produk primer, ada produk sekunder. Kalau produk primer dia dihasilkan bersamaan dengan mikroorganisme, artinya substrat yang tidak dikonsumsi mikroorganisme itu menjadi produk primer ya, dia bersamaan dengan tumbuhnya mikroorganisme. Kalau produk sekunder tuh mungkin dari kayak ekskresi si mikroorganisme ini gitu ya, atau produk dari misal mikroorganisme yang mati itu akan mengalami lisis, pemecahan sel sehingga menjadi produk awalnya, produk yang itu dinamakan produk sekunder. Gitu ya, jadi bisa diamati juga dengan cara ini, menghitung substrat atau produk. Di mana saya ulang, kalau substratnya turun maka ya ini mengindikasikan mikroorganisme bisa tumbuh. Tapi kalau dan juga untuk produk ya, produk ketika produk naik artinya ini mikroorganismenya juga naik. Ya, sekedar info aja kalau kepanjangan dari MLSS sama MLVSS itu apa. MLSS sendiri itu adalah Mass Liquor Suspended Solid. Kalau MLVSS, Mass Liquor Volatile Suspended Solid. Kalau dilihat dari singkatannya itu volatil ya. Volatil artinya kan yang menguap ya. Sehingga saat di sini dia dicari yang menguap ya. Kalau tadi yang
di sini kita cari mass liquor, ini dicari berat padatan yang tersaring, kalau di sini adalah yang menguap gitu. Jadi kalau yang menguap itu tandanya dia lah bahan atau bahan organik atau mikroorganisme yang kita mau cari itu gitu kan. Karena yang tersisa di sini ini jelas bukan bahan organik ataupun mikroorganisme, karena dari mikroorganisme atau bahan organik sendiri kan sifatnya memang organik, jadi menguap. Nah, jadi yang bersisa di sini itu apa? Ya, yang bersisa di sini adalah abu. Abu itu tentunya yang tidak habis terbakar, dan tidak habis terbakar itu adalah bahan anorganik. Jadi tadi di sini itu kan masih belum klasifikasinya belum jelas ya. Masih ada yang bahan organik, ada yang anorganik gitu ya. Yang organik kita mau cari di sini. Organik itu apa aja sih? Organik itu kan ada mikroorganisme, itu kan organik, terus ada bahan-bahan produk ya, produk hasil penguraian gitu kan, itu juga termasuk bahan organik gitu ya. Produk di sini kan hasil yang tersisa gitu ya, hasil yang memang dari proses pendegradasian si substrat ini oleh mikroorganisme. Produk tuh biasanya apa, kayak contohnya produk primer itu kan etanol gitu ya, hasil proses fermentasi itu kan kalau di ilmu-ilmu teknik yang industri gitu kan. Tapi kalau di teknik kita ya mungkin hasilnya adalah bahan organik lain, terus bukan hanya etanol ya. Semoga bisa dipahami ya bedanya MLSS dan MLVSS ini. Oke, itu tadi sekilas tentang pendahuluan pada bahan kajian kinetika pertumbuhan mikroba ya. Pengantar aja supaya kalian mengingatkan kalian yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kinetika pertumbuhan mikroba itu sendiri. Jadi apa itu kinetika pertumbuhan mikroba? Apa sih fungsi kita mempelajari kinetika pertumbuhan? Kinetika sendiri itu apa gitu? Kinetika ini namanya ini kalau yang sering kalian dengar itu kita mau mencari laju ya, laju pertumbuhan mikroba. Nah, kenapa laju pertumbuhan mikroba itu perlu dihitung gitu ya? Karena ketika kita mau merencanakan suatu pengolahan biologis, maka kita harus mengetahui ya kondisi mikroorganisme yang ada di dalam pengolahan tersebut gitu ya. Bagaimana laju pertumbuhannya gitu. Nah, terus ketika kita tahu laju pertumbuhannya, nanti kira-kira kita bisa menghitung juga berapa substrat yang dibutuhkan gitu. Dan nanti goal akhirnya kita bisa mendesain suatu unit pengolahan biologisnya itu sendiri. Kalau udah tahu berapa waktu hidup atau bagaimana fase hidupnya si mikroba, kan kita tahu ya tentunya hari berapa hari si mikroba ini bisa bertahan di dalam reaktor kita gitu kan. Sehingga kalau kita tahu hari, kita tinggal nih mendesain. Kalau kita tahu hari kan artinya kita tahu waktu detensi, waktu mikroba itu bisa mendegradasi si polutan dalam air kita, ya kan? Nah, ketika tahu waktu detensi, maka kita bisa menghitung volume reaktor atau volume unit pengolahan kita gitu. Nah, kinetika sendiri ini adalah rangkaian reaksi kimia yang mengendalikan sintesis penyusunan biomasa. Jadi di dalam reaktor kita nanti terjadi kan reaksi-reaksi kimia di dalamnya. Nah, itu yang mau kita amati gitu ya, reaksi kimia ini. Tapi reaksi kimia yang di sini ini tidak spesifik, yang maksudnya itu harus detail nama senyawanya apa gitu, enggak. Karena kita bukan masuk ke teknologi pangan, tapi kita pengolahan air limbah gitu. Kalau pengolahan air limbah kita tidak usah terlalu ditahu gitu senyawanya apa. Yang jelas kan kita bisa ukur secara keseluruhan gitu ya, kayak misalnya bahan organik yang ada di dalamnya itu
kita bisa ukur dengan COD, BOD gitu. Atau mikroba di dalamnya kita bisa pakai ml/VSS. Jadi kita nggak perlu tahu dari COD atau BOD itu tuh senyawa organiknya itu yang jelas apa. Yang pasti apa. Kan senyawa organik tuh banyak, ya kan? Nah, kita nggak perlu tahu detail tentang senyawa itu apa. Atau kita juga nggak perlu tahu detail mikroba di dalamnya itu jenisnya apa. E. coli kah atau bakteri apa, misalnya kalau mikroalga kan ada jenisnya chlorella, ada jenisnya spirulina gitu, banyak. Nah, kita nggak perlu tahu itu. Jadi kita pakai bakteri konsorsium yang dimana bisa diamati dari kayak misalnya nilai kekeruhan, terus nilai ml/VSS tadi, gitu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang pendahuluan pada bahan kajian kinetika pertumbuhan mikroba ya. Pengantar aja supaya kalian mengingatkan kalian yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kinetika pertumbuhan mikroba itu sendiri. Jadi apa itu kinetika pertumbuhan mikroba? Apa sih fungsi kita mempelajari kinetika pertumbuhan? Kinetika sendiri itu apa gitu? Kinetika ini namanya ini kalau yang sering kalian dengar itu kita mau mencari laju ya, laju pertumbuhan mikroba. Nah, kenapa laju pertumbuhan mikroba itu perlu dihitung gitu ya? Karena ketika kita mau merencanakan suatu pengolahan biologis, maka kita harus mengetahui ya kondisi mikroorganisme yang ada di dalam pengolahan tersebut gitu ya. Bagaimana laju pertumbuhannya gitu. Nah, terus ketika kita tahu laju pertumbuhannya, nanti kira-kira kita bisa menghitung juga berapa substrat yang dibutuhkan gitu. Dan nanti goal akhirnya kita bisa mendesain suatu unit pengolahan biologisnya itu sendiri. Kalau udah tahu berapa waktu hidup atau bagaimana fase hidupnya si mikroba, kan kita tahu ya tentunya hari berapa hari si mikroba ini bisa bertahan di dalam reaktor kita gitu kan. Sehingga kalau kita tahu hari, kita tinggal nih mendesain. Kalau kita tahu hari kan artinya kita tahu waktu detensi, waktu mikroba itu bisa mendegradasi si polutan dalam air kita, ya kan? Nah, ketika tahu waktu detensi, maka kita bisa menghitung volume reaktor atau volume unit pengolahan kita, gitu. Nah, kinetika sendiri ini adalah rangkaian reaksi kimia yang mengendalikan sintesis penyusunan biomasa. Jadi di dalam reaktor kita nanti terjadi kan reaksi-reaksi kimia di dalamnya. Nah, itu yang mau kita amati gitu ya, reaksi kimia ini. Tapi reaksi kimia yang di sini ini tidak spesifik, yang maksudnya itu harus detail nama senyawanya apa gitu, enggak. Karena kita bukan masuk ke teknologi pangan, tapi kita pengolahan air limbah gitu. Kalau pengolahan air limbah kita tidak usah terlalu tahu gitu senyawanya apa. Yang jelas kan kita bisa ukur secara keseluruhan gitu ya, kayak misalnya bahan organik yang ada di dalamnya itu kita bisa ukur dengan COD, BOD gitu. Atau mikroba di dalamnya kita bisa pakai ml/VSS. Jadi kita nggak perlu tahu dari COD atau BOD itu tuh senyawa organiknya itu yang jelas apa. Yang pasti apa. Kan senyawa organik tuh banyak, ya kan? Nah, kita nggak perlu tahu detail tentang senyawa itu apa. Atau kita juga nggak perlu tahu detail mikroba di dalamnya itu jenisnya apa. E. coli kah atau bakteri apa, misalnya kalau mikroalga kan ada jenisnya chlorella, ada jenisnya spirulina gitu, banyak. Nah, kita nggak perlu tahu itu. Jadi kita pakai bakteri konsorsium yang dimana bisa diamati dari kayak misalnya nilai kekeruhan, terus nilai ml/VSS tadi, gitu ya. Nah, reaksi kimia yang dimaksud tadi apabila dijabarkan prinsipnya akan seperti ini. Jadi di dalam media biakan kita atau di dalam reaktor kita atau di dalam unit pengolahan biologis kita gitu, itu kan akan ada substrat dari polutan air limbah itu. Substrat yang dimaksud ini
ya air limbah itu, di dalam air limbah itu dia mengandung kayak karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, mineral gitu ya. Dimana kalau unsur-unsur ini menjadi suatu senyawa akan menjadi misalnya CX gitu. CX itu X-nya itu rantai berapa gitu ya C-nya. CX, HY atau apa gitu ya. OZ gitu dan lain sebagainya ya, unsur-unsur ini mengikuti yang ini. Nah, substrat ini selain dari polutan air limbah, substrat ini kalau misalnya kita uji di lab gitu ya, uji bagaimana siklus mikroorganisme di dalam lab gitu ya, kebutuhan akan substrat ini bisa dipenuhi dengan menggunakan kayak contoh glukosa itu juga bisa menggantikan substrat yang ada di air limbah supaya kalau kan gini, kalau misalnya kita pakai air limbah itu kan takutnya bibit mikroba yang kita tumbuhkan, kultur murni yang kita tumbuhkan itu tidak bisa langsung hidup. Adaptasinya itu lama gitu ya, sehingga kita menumbuhkan mikrobanya itu bisa kita lakukan dengan cara membuat air limbah buatan, di mana air limbah buatannya ini kita campurkan air PDAM biasa dengan glukosa gitu. Nah, itu menggantikan air limbah gitu, fungsi air limbah, menggantikan polutan yang ada di air limbah gitu. Jadi intinya kita membuat air limbah buatan, di mana air limbah buatan ini bisa digunakan untuk hidup si mikroba ini karena mengandung substrat glukosa tadi gitu ya. Nanti kalau dari kultur murni itu udah tumbuh mikroba banyak, itu bisa kita aplikasikan ya mikroba yang tumbuh tadi ke dalam air limbah yang mau kita olah. Jadi kebutuhan mikroba di dalam air limbah tersebut kita bisa suplai dari kultur murni yang udah kita buat sebelumnya tadi. Jadi seperti itu. Kayak contoh produk-produk yang dijual di pasaran, produk mikroba yang dijual di pasaran, kayak contoh ada EM4 efektif mikroorganisme itu adalah contoh biakan yang sudah dikembangkan oleh si pembuat tadi supaya bisa diaplikasikan ke skala besar, skala unit pengolahan yang lebih besar gitu ya. Itu udah melalui uji-uji lab. Nah, substrat ini akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme ya yang ada di dalam air limbah tersebut, karena di dalam air limbah sendiri itu kan banyak juga mikroorganismenya. Sehingga ketika substrat sudah dimanfaatkan oleh mikroorganisme ini akan membelah diri, akan tumbuh, menghasilkan mikroorganisme sel baru. Dan juga ada produk samping yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme mendegradasi atau memakan si substrat ini. Produknya apa aja? Produknya bisa produk primer, bisa produk sekunder. Produk primer itu yang tadi, yang hasil sisa atau yang tidak dimakan oleh mikroorganisme itu akan menjadi produk primer. Jadi ketika mikroorganisme tumbuh, produk primer juga tumbuh. Nah, produk sekunder itu bisa dari hasil metabolisme si mikroorganisme gitu. Misal ekskresinya atau respirasinya, CO2H2O ini kan hasil respirasi dari mikroorganisme. Atau enzim di dalam tubuh mikroorganisme tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh reaksi kimia yang terjadi ketika proses biologis kita itu berlangsung secara aerobik. Jadi, selain substrat, dia akan ada O2 yang ditambahkan. Kemudian NH4+ ini adalah energi ya, kebutuhan nitrogen sebagai energi mikroorganisme itu. Kalau nggak salah di pertemuan minggu kedua tuh dijelaskan kebutuhan energi mikroorganisme kan bisa diperoleh dari sumber anorganik ya. Anorganik contohnya NH4+ ya, sumbernya dari nitrogen. Amonia ya ini, amonia. Amonium, bukan amonia. Kalau amonia NH3. Amonium ya, NH4+ ini.
Nah, nanti dari reaksi ini akan menghasilkan ya ini biomasa CO2, H2O, proses respirasinya dari biomasa itu sendiri. Nah, lalu apabila substrat ini kita misalkan Cu, OV, HW, NT, nah kita misalkan juga biomasanya adalah CX, HY, OZ, NE gitu ya. Misalkan kita tahu gitu senyawa ini itu apa. Nah, itu kita tinggal masukkan aja. Kita tinggal masukkan, kita gantikan substrat ini dengan yang kita ketahui tadi ya. Cu, OV, HW, NT plus O2 plus NH4 plus menghasilkan ini CX, HY, OZ, NE plus CO2 plus H2O. Nah, dari sini kita tahu nih, ternyata substrat sama biomasa yang tadi saya bilang itu kan substrat sama biomasa itu memang yang dari MLVSS itu dia sama-sama organik. Nah, terlihat dari senyawanya ini, senyawa baik substrat ataupun biomasa dia sama-sama mengandung unsur C, H ya, di mana organik sendiri kan minimal ada C dan H kan. Nah, di sini ada C dan H, di sini juga ada C dan H. Artinya sama-sama organik gitu. Jadi ketika nanti ya dalam fase pertumbuhan mikroba itu terjadi fase kematian, maka biomasa ini ketika dia mati dia akan terurai kembali menjadi senyawa organik yang baru, di mana senyawa organik yang baru tersebut bisa dimanfaatkan oleh bakteri yang hidup, yang masih bertahan, yang masih mikroorganisme yang masih hidup itu akan memanfaatkan bahan organik dari hasil mikroorganisme yang sudah mati, pemecahan sel atau lisis. Kan yang mati akan mengalami proses lisis. Setelah mati dia akan memecah selnya. Ketika terpecah menjadi bahan organik baru, di mana bisa dimanfaatkan untuk mikroorganisme yang masih hidup. Itu namanya siklus ya, siklus karbon di dalam pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini adalah gambaran reaktor yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan proses biologis ya. Di antaranya ada yang sistemnya batch, ada feed batch, ada continuous. Batch itu yang kemarin kita sudah bahas bahwa kalau batch tidak ada air limbah yang masuk atau tidak juga ada air limbah yang keluar. Artinya air limbah yang ada di dalam reaktor kita tetap. Kalau feed batch ini dia ada yang masuk tapi tidak ada yang keluar. Kalau continuous dia ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, kalau kita gambarkan yang terjadi di dalam reaktor ini, kita hitung, kita ukur baik itu substratnya atau baik itu biomasanya. Nah, itu kita ukur, kita dapatkan kurva seperti ini nanti. Ya. Kurva ini untuk S, sedangkan yang ini untuk biomasa. Sesuai dengan reaksi kimia tadi, kan ada substrat, ada biomasa. X ini biomasa. Nah, untuk yang batch ini dia sangat singkat waktunya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses biologis itu sangat singkat, karena dia air limbahnya itu tetap gitu loh. Kalau tetap, artinya ya fase yang terjadi cukup cepat karena tidak ada air limbah baru yang masuk. Ketika substrat ini mulai turun, maka biomasa ini akan mulai naik. Ya, kalau feed batch ini waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama daripada batch karena ada yang masuk, ada yang baru air limbahnya, sehingga perlu pengolahan yang lebih lama karena ada yang baru masuk. Kalau continuous, ya lebih lama lagi fase pertumbuhan mikrobanya. Bisa dipahami ya? Prosesnya, kalau kita lihat untuk feed batch, dia
kurva hasil biomasanya lebih tinggi ya. Fase pertumbuhannya lebih tinggi biomasanya dibanding batch. Kalau continuous, nah dia waktunya cukup cepat ya. Sama fase batch ini juga maksudnya cepat itu pertumbuhannya itu sama ya, tingginya sama, tapi dia berlangsungnya itu bisa terus menerus. Oke, kenapa sih bisa kayak gini gitu? Menurut kalian kenapa bisa seperti ini kurvanya? Untuk yang biomasa ya, karena yang berbeda ini kan biomasa, ada yang segini pertumbuhannya, ada yang segini gitu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau yang tidak ada penambahan air limbah di awal, itu dia lebih rendah ya daripada yang feed batch yang ada penambahan air limbah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau di feed batch, ini dia mendapatkan asupan nutrisi baru. Si mikroorganisme yang ada di dalam sini mendapatkan amunisi baru gitu ya untuk pertumbuhannya. Sehingga dia bisa, nutriennya itu yang di dalam sini, nutrien air limbah itu kan mengandung banyak nutrien ya. Air limbah yang masuk mengandung banyak nutrien sehingga nutrisinya ini sangat tercukupi sehingga dia mampu menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Makanya dia bisa tinggi. Nah, kalau continuous, meskipun ada air limbah yang masuk, nutrisi baru, tapi dia ada yang keluar juga air limbahnya. Di mana air limbah yang keluar ini membawa mikroorganisme yang ada di dalam air reaktor kita ini. Sehingga ketika ada yang terbawa, keluar mikroorganisme, jadi kan sama aja ya, sama juga bohong. Meskipun nutrisinya banyak, tapi mikroorganismenya juga berkurang karena ada yang keluar tadi. Makanya tidak setinggi yang di sini. Bisa dipahami ya, semoga ya. Nah, ini saya ulang sedikit di minggu-minggu sebelumnya. Sebenarnya ini udah kita bahas mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Nah, kurvanya ini seperti ini. Kurva ini ditemukan oleh Monod. Monod itu nama orang ya, nama penemunya. Kurva ini dinamai dengan model Monod. Dan di dalam kurva ini si penemu, kalian googling aja kalau mau tahu sejarahnya ya. Si penemu ini menghubungkan antara waktu dengan jumlah dari mikroorganismenya. Di mana kurva ini terjadi 4 fase. Kemarin ada A, B, C, D ya. Fase A ini adalah fase lag, fase adaptasi. B ini fase log atau eksponensial, itu fase pertumbuhan. Ini yang akan kita amati nanti ya, fase pertumbuhan eksponensial. Terus ada fase stasioner, fase C, ini di mana sudah terjadi penurunan nutrisi sehingga antara yang tumbuh dengan yang hidup ya, antara mikroorganisme yang tumbuh dengan yang mati itu sama. Jadi ini fase stasioner, tetap pertumbuhannya ya, karena ada yang mati juga. Terus fase death, ini kebutuhan nutrisi sudah mulai tidak mencukupi sehingga yang mati lebih banyak dibandingkan yang hidup. Nah, sehingga kurvanya, jumlah selnya menunjukkan penurunan nilai. Dan ini adalah penjelasan dari setiap fase tadi. Kalian bisa baca ulang ya. Tadi sekilas sudah saya bahas, sudah saya jelaskan. Kalian kalau mau mengetahui dengan jelas ya kalian baca aja sendiri. Oke, sepertinya itu dulu kuliah kita minggu ini. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang mengetahui ya berapa nilai dari pertumbuhan, berapa nilai laju pertumbuhan dari si mikroorganisme itu ya.
di mana pertumbuhan sendiri itu diamati dari fase eksponensial ini. Nah, minggu depan kita lanjutkan tentang ini. Nanti akan ada studi kasus juga mengenai perhitungan dari laju pertumbuhan mikroorganisme. Sekian semuanya, terima kasih, selamat malam dan selamat sore ya, dan semangat belajar.